Brand lensa andalan gua bernama Viltrox belum lama ini memberikan announcement lensa-lensa yang akan hadir di Q2 2023 ini. Dan salah satunya gua rasa bakal jadi lensa yang bener-bener menarik, yang sangat berpotensi buat goib ketika diluncurkan. Halo semuanya, selamat datang di channel SMED dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas tentang salah satu lensa yang diumumkan atau di-announce secara resmi oleh Viltrox gitu ya, yang bakal hadir di sekitar tahun 2023 ini. Walaupun gue nggak tahu secara pasti apakah di Q2 atau enggak ya, tapi dari segi announcement-nya soalnya ada beberapa artikel yang membuat gue agak bingung juga, tapi harusnya bakal hadir di tahun 2023 ini yang menurut gue bakal racun banget. Mungkin intermezzo dulu, gue akan kasih sedikit informasi di mana buat kalian yang belum familiar sama Viltrox biar catch up dulu dengan update yang ada. Jadi gue sendiri itu pengguna Viltrox sebenarnya udah lama banget. Dulu itu gue pakai dari zaman lensa mereka yang 23, 33, 56 mm dan juga 80 mm f1.8, 85 mm f1.8, dan itu adalah lensa-lensa yang memang cukup menarik. Tapi gue pakai lensa-lensa Viltrox tersebut lebih ke faktor karena hanya mereka yang menyediakan lensa budget dengan autofocus untuk sistemnya Fujifilm. Karena dulu Fujifilm belum buka mountingnya, sehingga lensa brand-brand yang cukup besar itu belum bikin lensa untuk Fujifilm. Viltrox ini bikin dengan teknik, kalau kalian familiar dengan dunia lensa third party, itu reverse engineering. Tapi autofokusnya cukup bagus. Tapi ya balik lagi, dari segi harga dan juga kualitas, karena di harganya juga lensa budget, kualitasnya pun sebenarnya bukan yang stand out banget gitu. Kualitasnya cukup mencerminkan harganya. Tapi paling nggak dengan harga waktu itu sekitar 4-5 jutaan, gue bisa ngerasain lensa-lensa autofocus buat Fujifilm dengan bukaan 14 gitu ya, 2314, 3314, 5614. Kalau yang 85 tuh 18. Tapi ya itu opsi satu-satunya ketika kalian pengguna Fujifilm. Nah, jadi udah lama gue pakai. Cuman belakangan Viltrox mengubah kayak apa ya, identity brand mereka. Mereka mulai unjuk gigi menunjukkan lensa-lensa dengan kualitas yang luar biasa. Waktu itu startnya mereka itu pas mulai ngeluarin lensa 13 mm f1.4. Lensa 13 mm f1.4 ini benar-benar membuat gue tercengang. Dari brand Viltrox, tiba-tiba mereka meluncurkan lensa yang benar-benar kualitasnya gokil banget. Percaya atau enggak, gue pernah adu lensa ini sama lensa Zeiss Towit 12 mm f2.8. Dimana lensa Zeiss Towit tersebut harganya tuh kalau nggak salah sekarang masih di 14 jutaan. Dan lensa Viltrox 13 mm ini waktu keluar itu kalau nggak salah harganya di sekitar 6 jutaan. Dan dengan separuh harga aja, bahkan kurang dari separuh gitu ya, lensa Viltrox ini jelas menang dibandingkan lensa Zeiss Towit tersebut. Bahkan kalaupun punya harga yang sama. Kalaupun punya harga yang misalkan sama-sama di 10 juta gitu ya, gue akan tetap ngambil si Viltrox ini. Karena dia bedanya dikit. Kalau Towit itu 12 mm, si Viltrox ini 13 mm. Beda tipis banget, 1 mm doang buat focal length-nya. Tapi bukaannya bedanya lumayan jauh. Si Towit di 2,8, dia di 1.4. Dan awalnya ya ekspektasi gue oke lah, brand Viltrox. Mungkin nanti chromatic aberration-nya masih kurang bagus, atau coating lensanya ketika kena cahaya direct bakal beda dibandingkan Zeiss yang secara nama udah gede. Tapi ternyata enggak. Dia chromatic aberration juga udah bagus, terkontrol banget, buat dicari susah, nggak kayak jajaran Viltrox yang dulu-dulunya. Lalu dia juga warnanya tajam, bias cahaya juga hilang, bahkan minimum focus distance itu juga deket gitu. Karena kalau kita pakai yang zaman 23, 33 yang sekarang juga harganya harusnya lebih murah lagi gitu kan, itu minimum focus distance-nya juga agak jauh gitu. Jadi kita nggak bisa terlalu deket. Dan 13 mm ini benar-benar set new standard untuk lensa-lensa Viltrox yang gua bisa benar-benar bangga banget brand ini udah bisa improve sejauh itu. Sampai muncullah selanjutnya lensa 75 mm f1.2 dari Viltrox. Dan lensa ini menarik karena dia ketika launching itu eksklusif hanya buat Fujifilm. Walaupun di announcement-nya sekarang udah di-announce juga kalau dia bakal hadir buat Sony E-mount. Jadi kabar bagus untuk pengguna Sony. Tapi lensa ini
karena eksklusif buat Fujifilm, kita langsung pakai juga karena kita pengguna Fujifilm banget juga di Indonesia gitu kan. Dan pas kita coba, ini adalah lensa yang benar-benar luar biasa juga untuk price yang ditawarkan, untuk harga yang ditawarkan. Karena dia build quality sama di sini sebenarnya, mirip-mirip, metal juga, tapi di sini kayak lebih dimatengin lagi identitinya si Viltrox. Dia menggunakan emblem yang beda, bukan cek merah kayak di sini. Dia pakai emblem Pro di sini yang kelihatan lebih elegan. Dia juga rasanya kayak Fujifilm banget dengan si ringnya ini, aperture ring yang clicky. Sebenarnya ada juga di yang 13, tapi di sini tuh kayak rasanya lebih gimana gitu, buildnya kayak lebih gokil. Mungkin karena ukurannya juga yang lebih gede ya dibandingkan si 13 gitu. Jadi bobotnya juga lebih gokil. Glassnya juga kalian bisa lihat ukuran glassnya beda jauh antara si ini dengan si ini gitu ya. Ukuran glassnya berbeda, di sini jauh lebih besar. Dan bahkan di luar sana sebenarnya udah banyak banget yang compare si lensa 75 f1.2 ini dengan lensa native-nya Fujifilm sendiri. Kalau nggak salah dengan lensa 90 mm f1.2 juga atau f1, gue lupa. Tapi ya mereka bandingkan dan dia sangat bisa bersaing dengan lensa native tersebut yang harganya juga lebih tinggi dari si Viltrox ini. Karena Viltrox ini tetap datang dengan harga yang menurut gue sangat reasonable gitu. Masih di harga sekitar 8 jutaan kalau nggak salah untuk si 75 ini. Tapi dengan kualitas yang flagship banget, yang gue rasain itu bener-bener kayak lensa belasan juta rupiah. Bener-bener gue proud banget sebagai pengguna pertama di Indonesia dengan lensa 75 mm ini. Dan ya, untuk kedua lensa ini gue udah cobain secara langsung. Gue so far puas banget. Gue juga ada coba buat episode Creative Adventure yang kita jalan-jalan buat motret di luar. File mentahnya itu dibagiin juga. Jadi kalau kalian pengen cek video creature tersebut, silahkan dicek. Jadi so far gue puas. Jadi gue punya ekspektasi yang cukup tinggi pada lensa-lensa yang bakal datang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya datang di sini yang bikin gua kepincut itu adalah mereka mengumumkan bakal datang lensa 27 mm f1.2. Jadi masalahnya si Viltrox sekarang menurut gua gitu ya di sistemnya Fujifilm, mereka udah punya lensa dengan jajaran yang bener-bener flagship, bagus dengan harga yang cukup terjangkau, tapi mereka berada di focal length yang sangat jauh. Ini 13 mm, wide banget. Yang ini 75 mm. Di APS-C itu tight banget gitu ya. Itu tele banget. Dan dia nggak punya feeling yang di tengah-tengah yang udah punya identity quality yang bener-bener cakep. Dan sekarang lensa 27 mm menurut gue itu menarik banget. Karena lensa native-nya Fuji sendiri yang kita juga masih pakai sampai sekarang. Itu di jarak versatile-nya, focal length yang sering banget kita pakai itu antara lensa 23 mm atau 33 mm. Itu lensa yang menarik banget juga kalau kalian pengen cek reviewnya yang lensa Fujifilm sendiri, Fujinon di focal length tersebut, silahkan dicek karena itu lensa yang cakep banget juga. Tapi Viltrox menghadirkan lensa yang ada di tengah-tengahnya yang mungkin bisa jadi opsi yang bener-bener versatile 27 mm f1.2. Dimana yang lain beradu di f1.4, Yongnuo pun baru announce mau keluarin lensa buat Fujifilm dengan f1.4. Di sini dia bermain di f1.2 yang benar-benar beda sendiri. Dan karena gue berpengalaman dengan dua lensa ini, gue punya ekspektasi yang benar-benar tinggi di lensa 27 mm-nya ini. Jadi menurut gue lensa ini bakal jadi lensa yang versatile banget, yang bakal jadi komplit banget buat kalian, terutama pengguna Fujifilm. Karena walaupun nanti mungkin lensanya bakal hadir juga buat sistem lain, kayak si 13 ini kan udah ada buat Sony sama Nikon Z. Lalu yang ini udah diumumin bakal ada buat Sony juga. Yang itu juga 27 nanti udah keluar, mungkin awal eksklusif buat Fuji, tapi bakal hadir buat Sony dan buat Nikon juga, gue yakin. Tapi buat sekarang, buat teman-teman pengguna Fujifilm, gue rasa lensa 27 mm tersebut adalah lensa yang wajib banget buat masuk dalam radar kalian. Balik lagi, informasinya memang baru announcement doang, kita belum tahu secara spesifikasi bentuknya kayak gimana, belum ada gambaran, harga jualnya berapa, belum ada informasi juga. Tapi dengan bentuknya official announcement kayak gini dari Viltrox, gue pede ini bakal lebih valid dari sebuah rumor gitu. Lensa ini bakal datang. Dan soal harga, gue rasa kita bisa spekulasi dengan lebih gampang karena kita punya lensa yang udah hadir juga di Indonesia gitu. Jadi ini di 6 jutaan, ini di 8 jutaan mungkin
lensa tersebut bakal datang di 7 jutaan atau ya mungkin kasar-kasarnya nggak jauh sama si 75 lah, di sekitar 8 jutaan rupiah gitu, yang menurut gua masih sangat menarik karena 2314-nya Fujinon yang native, yang bagusnya yang baru itu di 14 jutaan seingat gua gitu, sekitar itu. Jadi menurut gua ini lensa yang bener-bener menarik banget. Ini membuat gua sangat excited. Gua antisipasi banget lensa terbaru dari Viltrox ini, dan gua rasa kalian para pengguna kamera Fujifilm, kamera mirrorless Fujifilm itu wajib juga buat antisipasi. Karena gini, kemarin si 75 itu batch pertama mulai dijual di Indonesia. Itu informasi yang gue dapat, barangnya langsung ludes dalam 3 hari penjualan. Jadi kalau kalian udah mulai lihat mungkin pre-order dari lensa 27, walaupun kita nggak tahu ya bakal di launching kapan, tapi si 27 ini akan jadi Royal Rumble lagi gitu ya. Akan jadi apa kalau main game yang season sendiri kah? Battle Royale ya, itu juga. Ya pokoknya akan jadi pertempuran perebutan kuat dari lensa ini. Kalau gue sih gue berharap dapat dari Viltrox pusatnya, sampelnya gitu ya. Karena yang ini juga bukan barang jual sebenarnya, ini barang sampel datang pertama di Indonesia sebagai sampel unit, dan ya gue nggak harus ikutan battle royale dengan kalian. Semoga gitu ya. Tapi ya itu gue di sini kasih kalian head start kalau kalian mau. Kalau kalian tertarik, lensa tersebut adalah lensa yang menurut gue bakal jadi sweet spot. Informasi juga, ini sih gue harap jangan sampai ada juga, tapi ini buat mengantisipasi. Jadi kalau kalian udah mateng, kalian langsung beli aja gitu ya, begitu udah hadir di Indonesia. Karena versi 75-nya ini, kemarin tuh sempet ada yang nimbun. Walaupun itu kayak, what? Gitu ya, untuk sebuah gear kamera ada yang nimbun tuh what banget gitu. Gue sangat tidak rekomendasikan kalau memang nanti sampai ada yang nimbun lagi, jangan dibeli, tunggu resmi aja. Tapi ya balik lagi, kalian silahkan kalau misalkan udah ada pre-order gitu-gitunya, udah ada budgetnya, langsung aja pre-order gitu. Jangan sampai kalian telat dan kehabisan di batch pertama, lalu nantinya kepepet beli di yang lebih mahal. Oke, paling itu sih sedikit pembahasan dari gua seputar lensa Viltrox yang bakal hadir ini. Ada 3 lensa lagi sebenarnya yang diumumin. Tadi 75 bakal hadir buat Sony, lalu ada 2 lensa buat Sony full frame, tapi ya gua nggak terlalu excited ke sana karena yang 27 ini gua rasa akan melengkapi koleksi untuk sistem Fujifilm untuk jauh lebih kuat lagi di masa mendatang gitu, buat bikin konten yang jauh lebih epic lagi. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi gambaran buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.